Ada sukacita, tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sukacita transformasi ada di kota kita atas Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Katakan dari surga turun ke bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sukacita Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kekuatan kami. Kau adalah nafas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kami terbang bersama denganmu. Engkau mengangkat kami bagaikan Raja Wali terbang tinggi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang
Lawatanmu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus melawat kami. Haleluya. Glory. Haleluya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Nah, percayalah bahwa di tahun-tahun yang akan datang kita akan tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita, ya. Makanya tema saya khotbah pada pagi hari ini adalah Immanuel, sesuai dengan tema yang diberikan oleh GBI, ya, Immanuel. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan buka pikiran kami buat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang hamba-Mu sampaikan, sehingga firman ini bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak izinkan kuasa lain coba mengganggu jalannya firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka bumi, di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah tentang Yusuf hanya ditulis di dalam kitab Matius, dalam satu perikop. Tetapi pribadi Yusuf inilah yang menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana seorang Yusuf, dia menerima satu pesan dari Tuhan ketika dia mempertimbangkan untuk menceraikan tunangannya yang bernama Maria. Nah, saudara perlu ketahui di dalam adat bangsa Israel bahwa kalau sudah bertunangan, itu berarti sudah pasti akan masuk ke dalam pernikahan. Ya, di kita di sini ya kadang-kadang ada yang sudah meninggalkan walaupun sudah tunangan, sudah tukar cincin atau apa saja, ya sebagai tanda resmi, itu pun belum pasti. Nah, saudara, kita belajar dari firman Tuhan dalam ayat-ayat 18 sampai ayat yang ke-25, dikatakan ayat yang ke-18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yusuf, dia membangun hubungan yang begitu istimewa dengan Maria. Dan betapa dikejutkannya Yusuf ketika mendengar Maria mengandung. Nah, saudara bisa bayangkan anak kita lagi membangun hubungan dengan seorang wanita, tiba-tiba wanita itu hamil. Nah, bagaimana engkau sebagai orang tua atau engkau seorang pria ketika mendengar ternyata dia hamil bukan dari dirinya? Nah, saudara, ini yang dialami oleh Yusuf. Tetapi Yusuf sebagai pria yang takut akan Tuhan, dia selalu menerima pesan yang dari Tuhan. Dan pesan dari Tuhan itu melalui Yusuf adalah, kepada Yusuf adalah melalui mimpi. Melalui mimpi. Ada beberapa kali, kalau saudara baca di dalam kitab Matius, ya, Matius 1, Matius 2, Yusuf selalu mendapat mimpi, selalu mendapat pesan-pesan. Itu berarti bahwa Yusuf ini seorang yang benar-benar punya hubungan khusus dengan Tuhan. Sehingga dia bisa peka mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan berbicara melalui mimpi, Tuhan juga bisa berbicara melalui suara hati, Tuhan bisa berbicara melalui firman khotbah yang kita dengar. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah penyertaan Tuhan kepada Yusuf dan juga Maria, di mana Tuhan berkata bahwa anak yang ada di dalam kandungan itu diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memasuki tahun 2021 atau mengakhiri 2020, saudara tidak perlu takut dengan keadaan yang dilihat situasi saat ini. Memang keadaan menurut firman Allah tidak semakin baik. Bahkan keadaan akhir zaman ini orang-orang semakin mementingkan diri sendiri. Semakin susah, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang percaya akan Tuhan, percayalah,
bahwa Tuhan masih menyertai kita. Bukti penyertaan Tuhan kepada Yusuf dan Maria, ketika mereka menerima pesan firman Tuhan dan Yusuf menerima Maria dan menerima sang bayi itu, mereka harus pergi ke Mesir. Mereka harus berlari mengungsi ke Mesir karena ada Herodes yang akan membunuh bayi itu. Sudah bisa bayangkan perjalanan ini, perjalanan bukan hanya sekedar perjalanan yang biasa, tetapi perjalanan yang menjaga sang raja itu. Tetapi Allah membuktikan bahwa Allah menyertai Yusuf dan Maria. Perjalanan melalui padang gurun. Ya, seperti yang pernah minggu pertama saya berkata, perjalanan di padang gurun itu sesuatu perjalanan yang sangat-sangat berbahaya. Panas, ada binatang buas, ada orang-orang yang mungkin mengganggu. Tetapi saudara, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf bisa tiba sampai di Mesir. Bahkan kembalinya dari Mesir juga Tuhan tetap menyertai Yusuf. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah, saudara harus kesadaran bahwa kemanapun kita pergi, Allah beserta dengan kita. Immanuel itu, Allah menyertai kita. Bukan hanya sekedar slogan yang tertulis dalam program atau di dalam tema-tema Natal, tetapi itu benar-benar terpatri dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kesadaran bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kesadaran itulah yang membuat kita semakin hidup takut akan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, bagaimana kita mengalami kesadaran akan Immanuel itu, Allah beserta dengan kita. Seringkali kita nggak sadar, kita dalam kesendirian, kita lagi diberkati, kita nggak sadar tentang kehadiran Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan sadar ketika kita lagi panik mungkin. Kita baru berteriak, Tuhan tolong saya. Atau kita lagi hati hancur, lagi kecewa, kita baru menyadari, oh harus dekat dengan Tuhan. Sehingga waktu kita hati hancur, kita merasakan Tuhan menjamah. Tetapi waktu kita diberkati, kita lupa akan kehadiran Tuhan. Kita ada di zona nyaman, kita lupa akan kehadiran, sehingga kita tidak melibatkan Tuhan setiap saat, setiap hari. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, miliki kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu demi waktu, bahwa Allah Immanuel itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hari ini bisa sehat, bisa beribadah, bisa bersama-sama, itu karena Allah Immanuel itu beserta dengan kita, ada bersama-sama dengan kita. Pernahkah kita menyadari bangun pagi-pagi, kita bangun, kita bisa bernafas, kita nggak ada di ruang ICU, kita bisa bernafas dan kita masih sehat. Bukankah itu penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Nah, untuk itu saudara, saya mencatat di dalam firman Allah yang kita baca ini, ada beberapa hal sehingga membuat kita menyadari ada kesadaran akan Allah Immanuel itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau saudara pelajari di dalam ayat yang ke-19, Yusuf itu hidup di dalam ketulusan. Ketika saudara hidup dalam ketulusan, maka ada intervensi surga yang terus membackup kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita punya kepekaan untuk bisa mendengar Tuhan, kita punya kepekaan untuk bisa tahu bahwa Tuhan ada membela orang-orang yang tulus. Saudara, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat bahwa mereka punya ketulusan. Setiap kali dicatat tentang ketulusan, surga selalu membackup, surga mengintervensi. Sehingga orang-orang yang tulus tidak hanyut, tidak bisa bukan tidak bisa jatuh, tetapi mereka bisa saja mau tersandung, tetapi karena memiliki ketulusan, maka itu bisa tidak jadi. Ketika melakukan satu keputusan, mungkin karena keputusan ini sesuatu yang bisa menjadi fatal, tetapi karena ada ketulusan, maka surga membackup untuk membatalkannya. Saudara,
Milikilah ketulusan di dalam melayani Tuhan. Milikilah ketulusan di dalam mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Dasar ketulusan kita adalah karena kita mengalami kasih Kristus. Kalau kita nggak mengalami kasih Kristus, kita nggak akan mengalami yang namanya, kita tidak akan hidup dalam ketulusan. Tapi kalau kita sadar akan kasih Allah, kalau kita mengalami kasih Tuhan yang mengubah kehidupan saudara dan saya, maka apapun yang kita kerjakan penuh dengan segala ketulusan. Jangan ada di balik setiap apa yang kita lakukan. Yusuf karena dia adalah orang yang tulus, seorang pria yang tulus, maka malaikat surga membackupnya untuk membatalkan niatnya untuk memutuskan untuk menceraikan Maria. Ketika seorang pria memiliki ketulusan dalam mengasihi seorang wanita, maka dia memiliki apa yang namanya pertimbangan demi pertimbangan. Dia tidak akan mencemarkan istrinya di depan orang lain, atau dia tidak akan mencemarkan, mempermalukan calon istrinya di depan orang lain. Ya, dia tidak akan membuat hubungan yang menggantung, tetapi dia memberikan satu kepastian. Kenapa dia bertanggung jawab atas hubungan itu? Bagi engkau yang masih muda, pria yang masih muda lagi membangun hubungan hari-hari ini, saya mau beritahu, jangan diberikan PHP, tapi beri kepastian bahwa engkau bertanggung jawab atas hubungan itu. Kalau Anda punya ketulusan mengasihi seorang wanita. Demikian juga seorang suami, kalau engkau seorang suami, mari kasihi istrimu dengan penuh ketulusan. Penuh ketulusan tanpa mempermalukan mereka di depan. Sebaliknya juga istri mengasihi pria, suaminya dengan ketulusan tanpa mempergunjingkan kelemahannya di depan banyak orang. Tapi dia mau mempertahankan keluarganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Miliki ketulusan di dalam melayani, di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah Yusuf memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ini sangat erat hubungannya dengan ketulusan tadi yang kita bahas. Di mana kalau kita mengakui bahwa kita intim dengan Tuhan, pasti kita punya ketulusan di dalam Tuhan. Karena orang yang intim hati Tuhan akan dicurahkan ke dalam hatinya. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Adakah saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, Yusuf dia punya komunikasi dengan Tuhan. Komunikasinya seperti apa? Melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi. Setiap kali Yusuf mau melakukan sesuatu, Tuhan selalu berbicara melalui mimpi. Ya, saya belum pernah mimpi yang dimana didatangin oleh Tuhan, oleh malaikat ya, yang ada dalam mimpi saya. Mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar orang, sampai ketindisan, saudara, gitu ya. Ya. Tetapi Yusuf punya cara komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui mimpi. Kenapa ini terjadi? Karena punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, maka saudara punya kepekaan, punya kesadaran bahwa Allah beserta dengan kita. Sehingga kita nggak main-main lagi dengan hidup kita saat-saat ini. Karena kita punya keintiman dengan Tuhan. Punya komunikasi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, Allah, di mana malaikat, di mana Yusuf bermimpi, supaya
Yusuf tidak meninggalkan Maria, tidak menceraikan Maria. Nah saudara, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pria juga, kita belajar kepada pria yang sederhana ini, namanya Yusuf. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda sebagai seorang pria, sebagai kepala keluarga memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka percayalah, Allah akan menyatakan kuasa kasih-Nya, isi hatinya dicurahkan ke dalam hatimu. Sehingga engkau punya kepekaan bahwa hari-hari demi harimu itu karena ada penyertaan Tuhan. Adakah engkau membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui kehidupan doamu setiap hari? Wah, Pak, saya ada doa. Doa bukan hanya sekedar kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi doa di mana kita bisa mendengar apa pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masuk di dalam tahun 2021, kita tahu apa yang mau kita lakukan ke depannya. Karena Tuhan sudah berbicara kepada kita. Doa bukan hanya sekedar kita mau doa peperangan, tetapi doa merupakan di mana akses untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan doa membuat kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ada banyak orang yang tahu tentang doa, tahu ilmu tentang doa, tapi dia sendiri tidak mau berdoa. Bahkan malas untuk berdoa. Bahkan mungkin di akhir tahun ini, dia tidak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia sibuk dengan segala kesibukan. Hei, saya mau beritahu kepada saudara, ketika Anda sibuk dengan kesibukanmu, dengan kepentingan dirimu sendiri saja yang engkau lakukan hari demi hari, ingat, hari ini semakin jahat. Hari ini ada banyak hal, saudara, ke depannya banyak hal yang Tuhan mau menyatakan, dan Dia akan beritahu kepada orang yang intim dengan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada orang yang intim dengan Tuhan. Mari evaluasi diri kita. Apakah kita orang yang intim dengan Dia? Apakah kita orang yang intim dengan Tuhan setiap hari? Keintiman dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Keintiman dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, Tuhan juga bisa berbicara melalui firman yang kita baca. Sehingga ada rema, dan rema itulah yang kita renungkan sepanjang hari. Apa maksud Tuhan dari firman yang Tuhan sampaikan kepada kita? Nah saudara, hari ini saya mau beritahu, bangun keintimanmu kembali dengan Tuhan. Kalau engkau sudah kehilangan gairah lagi dengan Tuhan, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Ingat, ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, Anda akan punya ketajaman, punya kesadaran, Immanuel itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang mau punya banyak hal yang engkau hadapi tahun depan, mungkin engkau punya planning untuk menikah, planning untuk pekerjaan, planning untuk usaha apapun, libatkan Tuhan dalam setiap apapun juga. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan mengintervensi seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan Yusuf bangun dan mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saya pada minggu awal juga menyampaikan tentang ketaatan. Yusuf bukan hanya sekedar dia peka mendengar suara Tuhan, tapi dia mentaati. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Banyak orang yang peka sama Tuhan. Saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Tetapi hidupnya tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, ya, bukan firman Allah maksudnya, ketaatan itu sangat penting sekali, melebihi daripada doa saudara dan saya. Ada statement dari pria sejati berkata,
ya 100 ton doa, ya 100 ton doa itu tidak berguna kalau tidak ada ketaatan. Makanya jadilah orang yang taat. Jangan menunda untuk kita taat. Hari ini engkau dengar firman Allah, belajar untuk taat. Hari ini engkau mendengar waktu dalam hubunganmu dengan Tuhan, dan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Mari belajar taat kepada Tuhan. Taat dengan penuh sukacita. Taat dengan karena engkau mengasihi Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang taat kepada pemimpinnya, taat kepada suaminya, tunduk kepada suaminya. Itu adalah orang-orang yang taat. Orang yang taat, ya dia taat kepada aturan-aturan yang ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah engkau menjadi orang yang taat kepada Tuhan? Yusuf, dia taat, sehingga Tuhan mempercayakan kepercayaan yang lebih lagi dalam kehidupannya. Kalau tahun depan engkau mau menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, jadilah orang yang taat. Taat itu bukan hanya sekedar engkau mendengar, oh iya, saya sudah tahu ini firman Tuhan. Karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, engkau nggak jadi untuk taat. Mungkin karena situasi, mungkin karena keluarga, mungkin karena keadaan yang menghimpit engkau, sehingga membuat engkau nggak mau taat. Tapi saya mau beritahu pada saat ini, mari di momen ini, kalau saudara rindu memasuki di tahun-tahun yang akan datang sesuatu penyertaan Tuhan, belajarlah taat kepada Tuhan. Ya, belajarlah taat kepada Tuhan. Kalau engkau disampaikan oleh Tuhan untuk taat, melakukan firman Allah dalam hal mengampuni, ampuni. Kalau engkau ketika Tuhan berbicara untuk belajar memberi, beri. Kalau engkau diajarkan oleh Tuhan untuk berilah dirimu untuk dibaptis, beri dirimu untuk dibaptis. Jangan menunda. Karena waktu engkau menunda, saya baru dengar, ya, menunda itu ternyata adalah salah satu strategi iblis untuk membuat engkau nggak taat. Sehingga apa yang terjadi? Engkau jatuh di dalam dosa. Hari ini, biar 3 hal ini membuat kita punya kesadaran akan Allah Immanuel itu menyertai kita hari ini, dan masuk tahun 2021, Allah tetap menyertai saudara dan saya. Ya, saudara punya keyakinan, saudara punya kesadaran bahwa Allah ilahi itu bersama-sama dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biar Engkau meteraikan ini ke dalam kehidupan kami. Biar firman ini bertumbuh, bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati keluargamu, dan terima berkat ini sepenuh-penuhnya. Engkau kepala bukan ekor, engkau tetap naik bukan turun. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.